Biasa di kalangan kaum Sodom. Di situ disampaikan bahwa sama dengan nabi-nabi terdahulu sebelumnya, Nabi Lut juga tidak diakui, didustakan oleh umat. Sehingga kalimatnya di sini jelas. Wa inna Lutan laminal mursalin. Allah memberi penegasan bahwa sesungguhnya Lut itu adalah termasuk para rasul. Jangan diremehkan, jangan dibenci, jangan diabaikan, ikuti, taati gitu. Dan sungguh Nabi Lut ini termasuk golongan para rasul. Ayat ke-134 menyampaikan najjayna huwa ahlahu ajma'in. Kisah tentang Nabi Lut dimulai ketika hadirnya tamu, dua orang tamu yang bertamu kepada Nabi Lut. Tamu ini sempat membuat Nabi Lut takut karena tamu ini pertama gantengnya setengah mati, ya, ganteng. Nah, padahal saat itu kaumnya Nabi Lut adalah kaum LGBT, kaum lesbian, kaum gay, kaum biseksual, kaum transgender, orang-orang yang mendewakan seks sebagai hal yang paling diinginkan, tak peduli sesama jenis dan lain sebagainya. Dan ceritanya waktu itu memang malaikat itu sempat dikhawatirkan akan dimakan sama orang-orang sana, ya. Makanya Nabi Lut begitu kedatangan tamu-tamu itu sedih, karena pasti ini nanti terdengar keluar. Seluruh keluarga Nabi Lut dipesan jangan bilang kalau ada tamu di sini. Tapi ternyata justru alhamdulillah dalik istrinya, alhamdulillah dalik, yang memberitahu kaum Nabi Lut bahwa mereka di sana ada tamu. Istrinya ini berkhianat, alhamdulillah dalik. Sehingga datanglah mereka ke sana dan mereka ingin mengganggu. Tapi dua orang malaikat ini sudah bilang sama Nabi Lut, jangan khawatir, kami adalah para malaikat. Ya. Dan summa damarnal akhirin, akhirnya memang janji siksa itu akan datang. Dan semua keluarga Nabi Lut diselamatkan, illa ajuzan, kecuali perempuan tua, yang dimaksud adalah istrinya itu. Ya. Nanti kalau malam-malam berangkatlah, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ada kisah-kisah yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa istrinya ini tidak mau berangkat untuk mengungsi. Tapi ada juga yang mengatakan tetap ikut berangkat, cuma dia melanggar larangan. Tidak boleh noleh, masih noleh. Akhirnya yang noleh ini juga terkena azab. Apa azabnya? Hujan batu, ya. Hujan batu. Jadi semacam gunung yang dilemparkan ke kaum itu, ya. Dan sebenarnya kisah ini berulang kali juga terjadi. Konon ada satu daerah di Indonesia juga, daerahnya juga di pegunungan. Satu desa ini memang mempraktekkan seks bebas. Jadi istrimu ya istriku, kita bisa pakai. Dan mereka hampir tiap malam melakukan pesta seks. Siapapun bisa menggauli siapapun, baik laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Pokoknya mereka hampir tiap malam
mengundang apa ini kayak gamelan Jawa gitu, lalu nari-nari sampai nanti seks bersama-sama begitu terus. Ini sih ada dulu ya. Sampai suatu malam desa ini tetap seperti biasa, sudah diingatkan orang jangan lakukan seperti itu nanti murkai, tapi mereka tetap. Nah suatu malam ini desa ini seperti sama menggelar pesta begitu, lalu sebelumnya sudah terdengar suara gemuruh sebenarnya. Jadi mereka tetap menjalankan itu. Lalu orang akhirnya memang sudah terbiasa, desa-desa yang lain sudah terbiasa melihat kemaksiatan itu sehingga udah malas negor. Nah tiba-tiba malam itu ini ketika pagi orang-orang yang hanya dengar suara gemuruh gitu, tidak tahu ada apa. Ketika pagi ternyata desa itu telah lenyap. Lenyapnya itu gini. Jadi misalnya ini lereng gunung gitu, lereng gunung. Nah ini ada desa juga, ini ada desa juga, terus ada desa lagi itu. Nah desa yang ketiga atau keempat ini dari atas ini yang sering melakukan kemaksiatan itu. Nah padahal ini tidak terlalu lereng ini, maksudnya ya tetap datar gini. Desa yang ke-1, yang kedua, ketiga ini nggak ngapa-ngapain. Tapi justru desa keempat ini yang jadi batu ini kayak ngelempar memang khusus ke situ. Desa ke-1, kedua, ketiga ini nggak kena. Di batu-batu ini mengubur mereka sehingga ya tidak bisa diselamatkan, orang sudah terkubur. Tidak kelihatan lagi desanya seperti tidak ada apa-apa di situ sebelumnya. Karena masih ada itu prasasinya itu. Nah, yang di kaum Nabi Lut ini juga nyaris sama. Mereka dihancurkan dengan cara dikubur dengan batu, ya. Dilempari batu dari atas. Tumatamarnal akharin. Jadi ketika Nabi Lut wa najaynahu wa ahlahu ajma'in, kami selamatkan mereka semuanya, itu diselamatkan dari hujan batu, ya. Semua diselamatkan kecuali istri Nabi Lut yang termasuk ghabirin. Tamarnal akharin, lalu sisanya dihancur leburkan tadi. Tamarna itu kami hancurkan, ya. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Dan kamu pasti akan melewatinya nanti, bekas-bekas itu. Padahal antara Nabi Lut sama Nabi Muhammad SAW ini ribuan tahun, ya, jauh. Ya, tapi bekas-bekasnya masih ada. Bahkan kalau kita mengenal Pompei, ini sebuah wilayah di Italia, itu juga begitu. Mereka konon termasuk orang-orang yang suka bermaksiat dan azabnya sama, ya. Di gunung meletus lalu menghancurkan peradaban itu, dan sisa-sisanya sampai hari ini masih ada. Mayat-mayat orang yang sedang bersetubuh tapi udah jadi batu, ya, karena terbakar oleh fosfor mungkin, oleh lahar itu. Mayat orang yang sedang telanjang bulat dan seterusnya, ya. Nah ini yang dimaksud kamu akan melewatinya musbihin, baik pagi maupun bilail wa bilail, baik pada waktu malam. Cuma afala taqilun, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Sekarang diulang lagi, ya. Kampanye luar biasa LGBT, malah nantang-nantang Tuhan. Malah ada seorang pemikir muda Islam, ya, menganggapnya sih seorang reformis, pemikir muda, ya. Tapi otaknya isinya liberal, otaknya isinya kebebasan. Dia ngomong gini, mana coba katanya kalau berlaku maksiat diazab Tuhan? Itu di luar negeri LGBT bebas, ya nggak ada azab katanya. Nah itu di luar negeri malah pernikahan sesama jenis juga dilegalkan, nggak ada azab untuk mereka, nantang-nantang gitu. Jadi padahal itu orang Islam. Malah ada yang sampai kebablasan itu berani mengatakan, loh
LGBT itu diperbolehkan Tuhan loh. Gitu. Tuhan itu malah menyayangi, meridhoi orang gitu. Dan itu didukung juga oleh ulama tertentu itu. Memang kalau jadi gini Mas Adi, Quran dan hadis itu seperti dua tali yang mengikat. Kalau seekor kambing, di lehernya ada dua tali yang mengikatnya, dan tali ini dipegangi oleh penggembala, ya, oleh yang menggembalakan. Maka kambing ini akan terjaga dari pelanggaran, tidak akan lari kemana, bisa selamatkan dari bahaya juga. Tapi begitu ditinggal, tali ini memang masih menempel di leher tapi nggak ditegangi oleh yang angon, yang jaga. Kira-kira kambing ini kemana? Ya, kemana-mana, melanggar kemana-mana. Manusia ini punya dua tali, Quran dan hadis, sebagai pengendali. Ketika dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika dibimbing oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka ibadah umat ini tidak ada yang menyeleweng. Quran dan hadis sebagai tali tidak diselewengkan, karena seleweng sedikit langsung ditegur sama Allah, sama Rasulnya, karena ada yang megangin, ada yang mengarahkan. Tapi begitu Rasulullah, tapi begitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat, tidak ada lagi yang megangin itu Quran hadis itu. Ya sudah, akhirnya umat jelutur ndak karu-karuan, mempraktekkan, menafsirkan Quran dan hadis. Memang masih ada di lehernya, di hati, di pikirannya, tapi ya kemudian diterjemahkan, ditafsirkan menurut nafsunya masing-masing. Itulah. Jadi Quran dan hadis masih ada, masih terjaga juga. Allah akan menjaga kalimat-kalimat itu, tetapi tafsirnya, nah ini yang manusia merusaknya. Jadi sama dengan kalimat afala taqilun, kenapa kamu tidak berakal? Ini kenapa? Karena menyadari bahwa ternyata perilaku Nabi Lut itu ditiru dan diulangi kembali oleh umat-umat sesudahnya. Padahal sudah ada jelas-jelas bekas tanda-tanda peringatan, ya, bekas-bekas orang-orang kaum Sodom, kaum Pompei, sudah bekas-bekasnya jelas, tapi manusia nggak ngambil pelajaran juga. Sama dengan sekarang ini, manusia nggak ngambil pelajaran, menafsirkan Quran dan hadis semau dia. Padahal yang seperti itu yang diazab Allah. Karena itu kita yuk menjadi orang-orang yang yakilun, orang-orang yang menggunakan nalar jauh kita. Kalau kalimat latamuruna alaihim, kamu akan melewati mereka, ya kita memang perlu banyak piknik dalam arti bukan rekreasi seneng-seneng ya, tapi piknik dalam arti belajar lebih luas lagi ke negeri-negeri yang lebih jauh, supaya bertambah wawasan kita, supaya berkurang kejumudan kita ya. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Udah? Sekarang merajalela ya, perilaku-perilaku LGBT itu merajalela. Dan kalau itu perilakunya saja sih saya tidak heran, karena itu semacam pengulangan sejarah. Tapi yang saya bikin kadang heran, ilfil, nggak habis ngerti itu perilaku-perilaku zalim para kaum jahiliyah zaman dulu yang dicontoh oleh umat sekarang. Itu seringkali kemudian dicarikan stempel, dicarikan pembenar dari hadis maupun Quran. Lalu dicarikanlah, siapa yang nyarikan? Ya yang ahli hadis, ahli Quran, yang mau dibayar, yang sudah soak.
Dicarikan, nanti seolah-olah dapat. Ini loh dasarnya bahwa LGBT itu tidak haram. Ini loh dasarnya LGBT itu benar-benar ada dalam Islam. Gitu. Ini loh dasarnya bahwa Rasulullah Allah meridhoi kita. Gitu. Jadi nggak tahu seperti apa cara menafsirkan. Ya arahnya malah itu tadi. Makanya kemarin kita pelajari bersama tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Mereka itu yang diikuti hanyalah kebohongan dan prasangka. Kira-kira saja. Oh, dan ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, ya kita akhiri. Segera makan ketan dan kopi. Ya, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Nanti akan kita lanjut lagi dengan bahasan yang hampir sama. Kisah-kisah para nabi, yang para nabi ini diberikan Allah diorama untuk pelajaran umat-umat sesudahnya. Meskipun seringkali umat sesudahnya tidak kunjung mengambil pelajaran. Hanya kalimat afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun. Ini sering dalam Al-Qur'an nih. Sering banget. Kenapa? Karena kita tidak kunjung mengambil pelajaran. Kayak gini dianggap aman-aman saja. Padahal barusan Gunung Semeru meletus. Gunung Semeru meletus bersamaan dengan gunung apa? Bayangkan kalau semua gunung meletus bersamaan. Jadi apa gitu? Gunung Tambora, kemudian Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu waktu Krakatau purba meletus itu debunya itu sampai Eropa. Krakatau itu daerah tengah laut itu. Antara Jawa Barat, Jawa Tengah sana itu meletus. Saking tingginya dan banyaknya material yang dikeluarkan itu sampai menembus atmosfer, lalu tersebar di angkasa, jatuhnya itu sampai di Eropa. Konon beberapa negara Eropa itu sampai diselimuti awan, tidak bisa kena matahari, itu awan gelap dari hasil itu sampai beberapa minggu atau beberapa bulan. Bayangkan, itu padahal baru satu gunung yang diletuskan Allah. Gimana kalau dua gunung yang sama dengan begitu, mati penduduk bumi, punah. Lah gimana kalau sudah tertutup gelap, enggak kena matahari sama sekali, pertanian apa segala macam. Apalagi kalau kemudian hujan asam pasca itu material yang terangkut ke atas lalu membeku di sana, kemudian nyadar, wes nggak karu-karuan. Jadi jangan merasa aman, apalagi seolah-olah enggak mungkin yang kena tsunami ya di dekat pantai, yang kena hujan batu ya di pegunungan, terus kita yang di daerah datar, ndak laut, ndak gunung, santai merasa aman. Oh, jangan salah, Allah punya banyak cara. Makanya jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita dari siksa dunia maupun siksa akhirat. Terus ngaji, terus beribadah, jangan letih, jangan merasa sudah banyak. Kita masih kurang, apalagi dihadapkan kenyataan bahwa kita harus berlomba dengan dosa-dosa kita. Semangat perbaikan sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma firil mu'mina wal mu'minat wal muslimin wa ta'ala. Allahumma hdina fi nadai wa afina fi nadai ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina. Allahumma da'fa'na bala pada. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sabra wa sabila lana sabra. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma